Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha ka'annaka taraha, yaitu sifat salat Nabi dari awal sampai akhir seakan-akan engkau melihatnya, oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di muqaddimah di mana penulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan tentang ucapan para imam yang empat. Maksudnya imam madhab yang empat, yaitu Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Bashir, kemudian yang kedua Al-Imam Malik ibn Anas, dan yang ketiga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau, aqwalul a'immah fi ittiba'is sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha, yaitu ucapan-ucapan para ulama madhab, ya, ucapan para imam yang empat yang mereka sepakat memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah, yaitu mengikuti hadis Nabi SAW dan meninggalkan pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis. Nah, ini dinukil oleh beliau karena kemarin beliau menjelaskan di muqaddimah bahwa beliau mendapati kitab-kitab yang menjelaskan tentang sholat dalam kitab-kitab yang selama ini menjelaskan tentang sholat, itu penulisnya selalu terikat dengan ikatan-ikatan apa? Madhab. Ya, selalu terikat dengan ikatan-ikatan madhab. Maka beliau ingin untuk bebas dari ikatan madhab, yaitu kembali mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena itu wasiat dari para imam-imam yang empat. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bermadhab, enggak. Kita tetap bermadhab. Maksudnya adalah kita mengambil pendapat madhab-madhab, iya. Akan tetapi kapan ketika pendapat madhab itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka kita nggak boleh ta'assub. Ya, kita nggak boleh fanatik buta terhadap madhab tertentu. Kata beliau, wa minal mufidi an nasuqa huna ma waqafna alaihi minha aw ba'diha la'alla fiha 'idatan wa dzikra liman yuqalliduhum bal yuqallidu min dunihim aw man dunahum bidarajatin taqlidan a'ma wa yatamassaku bimadzahibihim wa aqwalihim kama law kanat nazalat minas sama'.
Wallahu azza wa jalla yaqul. Kata beliau, mungkin ini menjadi hal yang patut, menjadi hal yang sangat berguna apabila sebelum kita menjelaskan tentang sifat salat Nabi, kita paparkan terlebih dahulu sedikit, nggak semuanya, sedikit dari pernyataan para imam-imam madhab yang 4. Semoga ucapan-ucapan imam madhab yang 4 ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi para muqallid-muqallidnya, orang-orang yang fanatik buta terhadap 4 imam ini, ya, agar mereka menghentikan sikapnya yang ta'assub kepada madhab dan berpegang erat dengan hadis Nabi SAW, bukan berpegang erat secara membabi buta dengan madhab mereka. Karena kalau kita melihat orang yang fanatik terhadap suatu madhab, maka mereka akan menganggap pendapat madhab tersebut itu final, itu yang paling benar. Seakan-akan, kata beliau, itu wahyu yang turun dari langit, nggak bisa diganggu gugat. Ya, bahkan ketika diluruskan dengan hadis Nabi SAW, mereka nggak mau. Mereka lebih memilih pendapat madhab dengan alasan, siapa yang lebih berilmu, imam madhab kami atau kalian? Siapa kau berani menyelisihi Imam Syafi'i? Ya, kau saja bahasa Arab belum bisa, Al-Quran saja nggak hafal, hadits saja cuman hafal segelintir, ya, baru belajar ilmu agama secuil sudah berani menyalahkan pendapat imam madhab. Maka kita jawab, tidak. Kita menganggap diri kita jauh di bawah para imam-imam tersebut. Kita nggak pernah menganggap diri kita lebih alim daripada mereka. Namun pendapat-pendapat mereka yang keliru bukan kita yang meluruskannya, tapi siapa? Ulama juga. Ya, yang meluruskan bukan kita. Kita nggak ada hak. Kita nggak punya hak untuk meluruskan para ulama-ulama tersebut. Karena kita nggak memiliki ilmu seperti mereka. Namun yang meluruskannya adalah para ulama-ulama juga. Maka ketika ditimbang, ternyata pendapat imam madhab tersebut memang bertentangan dengan pendapat ulama yang membantahnya, maka kita menimbangnya, mana yang lebih cocok dengan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Maka kalau ditimbang ternyata pendapat madhab ini lemah, pendapat madhab ini tidak benar, keliru, maka kita tidak mengambil pendapat tersebut. Ya, meskipun demikian, sosok ulamanya tetap kita hormati, tetap kita muliakan. Ya, karena memang namanya manusia pasti ada ketergelinciran. Nah, di bawah ini adalah ucapan-ucapan ulama yang memang mereka ini menganjurkan untuk meninggalkan pendapat mereka yang keliru dan berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini bukan merendahkan mereka, justru ini adalah bentuk memuliakan mereka. Ya, ini adalah bentuk memuliakan para imam madhab yang 4, yaitu kita tidak mengambil pendapat-pendapat mereka ketika mereka tergelincir dan diluruskan oleh ulama-ulama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Kata Allah, ikutilah. Perintah dari Allah untuk kita ittiba', mengikuti apa? Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Artinya disuruh mengikuti wahyu. Allah tidak mengatakan ittabi'u imamakum, ikutilah imam-imam madhab kalian. Tidak. Karena madhab baru muncul setelah zaman sahabat Nabi SAW. Abu Bakar madhabnya apa coba? Madhab Syafi'i. Ya, bukan berarti kita merendahkan madhab. Sekali lagi, tidak. Ini nanti jangan disalahartikan. Ya, jangan disalahartikan. Kita mengharamkan bermadhab, enggak. Yang diharamkan apa? Ta'assub. Ya, fanatik buta terhadap madhab tertentu. Itu yang diperangi oleh para ulama. Adapun sekedar bermadhab, tidak.
Maka ikuti wahyu yang diturunkan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Artinya jangan mengikuti pendapat-pendapat selainnya. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Kita mulai dari yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah, yang paling tua dulu. Ya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fa awwaluhum Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Ya, yang benar An-Nu'man ibn Thabit. Ya, kalau di buku terjemahan tadi, ini halaman berapa tadi? 772. Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Tadi saya keliru, An-Nu'man ibn Bashir itu sahabat. Ya, An-Nu'man ibn Bashir itu sahabat yang meriwayatkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan tengah-tengahnya ada perkara apa? Mutasyabihat. Itu yang meriwayatkan sahabat yang bernama An-Nu'man ibn Bashir. Adapun Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah An-Nu'man ibn Thabit. Ya, An-Nu'man ibn Thabit rahimahullahu taala. Wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan syatta wa ibaratin mutanawwi'atan kulluha tuaddi ila syai'in wahid wa huwa wujubul akhdhi bil hadits wa tarku taqlidi ara'il a'immatil mukhalifati lahu. Banyak diantara murid-muridnya Imam Abu Hanifah, ya, pengikut-pengikutnya beliau, itu meriwayatkan ucapannya Imam Abu Hanifah dengan berbagai macam redaksi, yang semuanya mengerucut pada kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah memerintahkan untuk mengambil hadis dan meninggalkan taklid terhadap pendapat-pendapat yang menyelisihi hadis. Ya, pendapat-pendapat yang menyelisihi sabda Nabi SAW. Kita nukilkan yang pertama. Ya, yang pertama beliau mengatakan, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar dan juga ulama-ulama yang lainnya. Beliau mengatakan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itu madhabku. Berarti di sini beliau lebih memerintahkan berpegang dengan apa? Hadis. Kemudian yang kedua, kata beliau, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata beliau, tidak halal bagi seseorang untuk dia mengambil pendapat kami sedangkan dia tidak tahu dari mana kita berpendapat seperti itu. Berarti ini apa yang dimaksud sama beliau? Nyinggung siapa ini? Ya, orang-orang pengikutnya bukan cuma sekedar pengikut, tapi pengikut yang apa ini? Yang taklid buta, yang fanatik buta. Yaitu mengambil pendapat namun tanpa tahu dari mana dia mengambil pendapat seperti itu. Kenapa ulama itu berpendapat demikian? Apa landasannya nggak mau tahu? Wis pokoknya apa jare Imam Abu Hanifah melok. Ya, itu para fanatik madhab. Ya, ternyata bukan cuma fanatik madhab. Di zaman sekarang fanatik ulama, fanatik tokoh, fanatik ustadz ini juga tercela. Wis pokoknya apa jare Ustadz Fulan melok wis. Mbo bener mbo salah gak ngurus. Pokoknya kalau sudah pendapat Ustadz Fulan berpendapat, maka sudah pasti itu kebenaran. Yang menyelisihinya berarti kesesatan. Na'udzubillah. Ya, Ahlus Sunnah senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti dalil, mengikuti qala Allah dan qala Rasul. Ya, adapun pendapat ustadz, pendapat ulama ditimbang kembali. Apabila sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan madhab salaf, maka kita terima. Namun kalau tidak sesuai, maka kita tidak menerimanya. Siapapun yang mengucapkannya, mau profesor, doktor, ya, kemudian gelarnya LC, MA, ya, MPDI juga sekalian, ya, nggak ada urusan.
Karena al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat berikut atau ucapan berikutnya, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan haram hukumnya bagi seseorang yang dia ini nggak tahu tentang dalil pendapatku. Dia nggak tahu aku berpendapat seperti itu, landasannya apa dia nggak tahu. Haram baginya untuk dia pakai ucapanku dalam fatwanya. Ya, seperti misalnya antum tanya kepada saya, Ustadz, apa hukumnya ini? Oh, menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya nggak boleh. Ya, itu hukumnya nggak boleh. Sedangkan saya nggak tahu Imam Abu Hanifah berpendapat demikian, itu landasannya apa? Maka diharamkan sama Imam Abu Hanifah. Jangan. Kecuali kalau saya cuma sekedar memaparkan, Imam Abu Hanifah berpendapat demikian, Imam Syafi'i berpendapat demikian, Imam Ahmad berpendapat demikian, Imam Malik berpendapat demikian, tanpa saya ketahui apa landasannya, itu nggak ada masalah. Tapi ketika saya membenarkan salah satu pendapat, saya katakan ini pendapat yang rajih, maka di situ saya dituntut untuk tahu apa landasannya. Kenapa saya hukumi itu rajih? Paham ya, Mas? Ya, kenapa saya hukumi itu pendapat yang benar? Dan landasannya harus dalil, bukan landasannya karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, menurut saya, atau pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ulama adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Ya karena Indonesia adalah madhab Syafi'i. Oh, apa hubungannya? Iya, apa hubungannya? Ini nggak boleh. Dia harus tahu apa landasannya, apa dalilnya. Kemudian zada fi riwayah. Dalam sebuah riwayat lain, Imam Abu Hanifah mengatakan, fa innana basyarun naqulul qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Kata Imam Abu Hanifah, kita ini manusia biasa. Namanya manusia, kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti ada kesalahan. Ya, sekelas siapapun. Bahkan para nabi dan rasul ada kesalahan tidak? Ada kesalahan. Tapi kesalahan yang sifatnya kealpaan, kesilapan, lupa, yang intinya itu kembali kepada sisi kemanusiaannya. Sengaja aja nih. Cek nih ketok nabi dan rasul ini apa? Menungso. Manusia biasa. Nabi kelupaan, sholat sampai bablas 5 rakaat. Salah atau benar itu? Salah. Ya, tapi itulah, dengan itu ditampakkan oleh Allah, Nabi adalah manusia. Sehingga kalau manusia tidak pantas untuk disembah. Ya, Nabi SAW salah. Ya, ketika menyikapi sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang kepada beliau untuk minta nasihat. Gak direken sama Nabi. Nabi fokus untuk Nabi fokus untuk menasehati atau berbicara kepada petinggi-petinggi Quraisy. Gak direken nih Abdullah bin Ummi Maktum ini. Maka turun teguran dari Allah. Apa? Abasa wa tawalla. Ya, kesalahan-kesalahan Nabi itu sifatnya adalah kekeliruan-kekeliruan yang ringan. Dan itu pun akhirnya menjadi syariat. Ya, seperti Nabi tadi lupa bablas 5 rakaat, ada syariat apa nanti? Sujud sahwi. Ya, dan seterusnya. Ya, Nabi itu tidak mungkin jatuh dalam kabair, dosa-dosa besar, seperti mencuri, berzina, ya, berdusta, apalagi syirik kepada Allah, nggak mungkin. Ya, tapi kalau dosa-dosa yang sifatnya itu ketergelinciran, kelupaan, kesalahan, maka iya. Maka kata beliau, kita manusia biasa. Terkadang kita mengucapkan suatu ucapan di hari ini, tapi ternyata keesokan harinya kita meralat ucapan tersebut. Antum dengar jamaah? Hah? Antum dengar?
Gak krungu kene. Ngale kene lho. Antum gak denger lho, tetap nang kono. Gak berbeken. Masuk agak dalam. Ya Pak, yang belakang nggak dengar, maju sini aja Pak. Hah? Iya. Nggak apa-apa, depan sini. Sok pertama Pak. Lompat unta. Baik. Maka kata Imam Abu Hanifah, kita terkadang mengucapkan suatu ucapan di hari ini, namun ternyata keesokan harinya kita ralat ucapan tersebut setelah kita mengetahui dalilnya. Baik, di sini ada catatan. Apakah berarti dibolehkan seorang itu melakukan pospus? Tahu pospus? Ya, istilahnya pospus itu posting hapus. Habis mengucapkan ucapan yang keliru, maka kemudian dihapus begitu saja tanpa ada pembenaran setelahnya. Itu nggak boleh. Ketika seorang salah mengucapkan, maka nggak cukup dia hanya sekedar melupakan ucapan tersebut. Enggak. Tapi ketika dia salah dalam mengucapkan, maka ketika meralatnya dia harus jelaskan bahwa apa yang saya ucapkan kemarin itu adalah salah. Dan benarnya bagaimana? Contoh misalnya, di pengajian ini saya mengatakan kepada antum bahwa Allah itu tidak di atas, tapi Allah itu di mana-mana. Misalnya, makanya sudah antum bawa pulang ucapan ini. Setelah sampai rumah ternyata saya pelajari salah. Yang benar Allah di atas. Maka apakah cukup ketika pertemuan depannya saya lupakan begitu saja? Cukup saya lupakan begitu saja? Nggak cukup. Maka kalau namanya ralat, itu harus gentle. Harus dikatakan bahwa kepada para jamaah, kemarin saya mengatakan Allah itu tidak di atas. Maka saya nyatakan itu ucapan yang keliru, ucapan yang batil. Saya berlepas diri dari ucapan tersebut. Kemudian yang benar adalah Allah di atas. Ya, ini sebagaimana firman Allah, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Namanya orang yang bertaubat dari kekeliruan, maka dia harus memperbaikinya. Harus memperbaikinya dan dia harus menjelaskannya. Harus ada penjelasan di situ, bukan terus diem-dieman habis mengucapkan ucapan yang sesat. Kemudian ketika tahu kesalahannya cukup dihapus tanpa ada klarifikasi penjelasan. Ini batil. Ini cara bertobatan yang batil. Maka kata beliau, manusia itu terkadang dia mengucapkan suatu ucapan tapi diralat keesokan harinya. Antum tahu kisahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika dia bertobat dari madhab Mu'tazilah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 40 tahun akidahnya Mu'tazilah karena ngikut bapak tirinya, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Bapak tirinya itu tokoh Mu'tazilah. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari weruh kabeh juru-juruane Mu'tazilah. Bahkan dia pakar akidahnya Mu'tazilah. Ketika dia sadar bahwa akidah Mu'tazilah itu menyimpang, maka diumumkan sama dia. Dia mengatakan, sesungguhnya aku melepaskan akidahku yang dulu sebagaimana aku melepaskan jubahku ini. Diumumkan sama beliau. Dan itu gentle. Bukan terus meneng-menengan, diem-dieman baik, enggak. Itu sifatnya orang-orang pengecut. Kita lanjutkan, kata beliau, wa fi ukhra. Pada ucapan yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan, waihaka ya Ya'qub huwa Abu Yusuf, la taktub kullama tasma' minni, fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan,
wa ara ra'yal ghad ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Imam Abu Hanifah pernah nyeneni, pernah marahi salah satu muridnya yang bernama Ya'qub, yaitu Abu Yusuf. Ya, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Diseneni sama Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai Ya'qub, jangan kau tulis semua apa yang aku ucapkan. Ya, jangan ditulis semua. Ngomong apa ditulis, ngomong apa ditulis, ngomong apa ditulis, jangan. Karena terkadang aku mengucapkan suatu ucapan, besoknya aku tinggalkan ucapan tersebut. Dan terkadang juga aku berpendapat dengan suatu pendapat, keesokan harinya aku tinggalkan pendapat tersebut. Maka jangan ditulis semua. Ya, ini tegas Imam Abu Hanifah melarang murid-muridnya untuk fanatik buta kepada beliau. Kemudian ucapan beliau yang lain, beliau mengatakan idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ini sangat jelas sekali ini ucapan Imam Abu Hanifah. Kata beliau, apabila aku mengucapkan suatu ucapan atau apabila aku berpendapat dengan suatu pendapat yang bertentangan dengan kitabullah dan bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka tinggalkan pendapatku itu. Maka ketika kita meninggalkan pendapat Imam Abu Hanifah, bukan berarti kita kurang ajar sama beliau. Justru kita sedang mengikuti wasiat beliau, mengikuti nasihat beliau untuk berpegang dengan apa? Sunnah, berpegang dengan hadis, tidak fanatik buta kepada beliau. Baik, maka ini yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah. Ingat ya, Imam Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik, kayak pendapatnya seorang ustadz yang viral. Ya, karena sudah dianggap saking ilmiahnya kalau ceramah, sampai paham, apal hadis nomor berapa, letaknya di kanan kiri atas bawah, hafal. Saking ilmiahnya itu, sampai mengatakan bahwa Malik bin Anas anaknya Anas bin Malik. Ya, ini nggak tahu dia baca kitab karangan siapa, sebelah mana atas bawah kirinya nggak disebutkan sama dia. Cari sampai bulat juga nggak ketemu. Kalau Malik bin Anas itu anaknya Anas bin Malik juga nggak bakal ketemu. Ya, ini ngawur. Kata beliau, wa amal Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala faqala, adapun Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib fanduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnah fatrukuhu. Senada dengan ucapan Imam Abu Hanifah tadi. Kata beliau, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Terkadang aku salah dan terkadang aku benar. Maka timbang lagi pendapatku, lihat kembali pendapat-pendapatku. Maka semua pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti, ambil pendapatku itu. Namun apapun pendapatku yang tidak sesuai, tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, disuruh apa? Disuruh tinggalkan. Ya, disuruh tinggalkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Kemudian ucapan berikutnya, kata beliau, laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang masyhur. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa diambil ucapannya. Artinya semua manusia itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Ya, siapapun itu kecuali Nabi SAW harus diambil ucapannya, harus diterima ucapannya. Artinya hadis Nabi harus diambil. Adapun
Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, maka ucapannya bisa diambil dan juga bisa ditolak. Ya, saya pernah membawakan materi ini, kemudian dipotong sama orang videonya dan diupload di media sosial. Yaitu saya menegaskan kepada para jamaah untuk mengikuti qala Allah dan qala Rasul. Siapapun, ucapan siapapun bisa diterima dan bisa ditolak selain Nabi SAW. Saya bawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Abdullah bin Abbas pernah berdebat dengan seseorang. Kemudian orang ini membalas Abdullah bin Abbas bukan dengan qala Allah dan qala Rasul, tapi dibantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Maka Abdullah bin Abbas marah. Beliau mengatakan, "Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aku khawatir kalian diturunkan hujan batu dari langit. Aku khawatir kalian dihujani batu. Aku katakan kepada kalian, qala Allah, Allah berfirman, qala Rasul, Nabi bersabda begini. Akan tetapi wataqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Di situ kita sampaikan bahwa sekelas Abu Bakar dan Umar saja yang merupakan manusia terbaik setelah siapa? Nabi SAW. Kalau memang, ini digarisbawahi, kalau memang ada pendapat Abu Bakar dan Umar yang memang sengaja Abu Bakar dan Umar menentang Nabi SAW, siapa yang kita ambil ucapannya? Nabi tetap. Contoh misalnya, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Apa kata orang-orang? Ada yang hasanah. Duh, kok bisa? Iya, Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan, bid'ah ada dua macam, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah yang baik terpuji dan bid'ah yang jelek atau tercela. Ini sama tadi, saya katakan, saya sampaikan kepada kalian sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, tapi kalian bantah dengan ucapannya Umar dan dibantah dengan ucapan Imam Syafi'i. Kalau memang Umar ibnul Khattab mengucapkan demikian dalam rangka membantah Nabi, menentang sabda Nabi, siapa yang kita ambil ucapannya? Nabi. Padahal faktanya Umar mengatakan demikian tidak dalam rangka menentang Nabi SAW. Itu bid'ah dari sisi apa? Dari sisi bahasa, bukan bid'ah secara syar'i, secara istilah. Kalau bid'ah secara istilah syar'i, maka tidak ada yang hasanah, semuanya apa? Dhalalah, semuanya sesat. Baik, ketika saya bawakan itu, ada yang komentar. Komentarnya bilang gini, oh iya benar Ustadz, kalau sekelas Abu Bakar dan Umar saja pendapatnya kita tolak kalau bertentangan dengan hadis, apalagi sekelas ente Ustadz. Maka itu kalau bisa kita jawab, iya, alhamdulillah dia sudah paham gitu loh. Jelas ya. Yang komentar tadi itu, dia nadanya merendahkan. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Paham dia itu sebenarnya. Itu sebenarnya paham dia. Dan saya tidak mengingkari sekelas Abu Bakar dan Umar saja, itu kalau berpendapat bertentangan dengan Nabi ditolak, apalagi saya yang berpendapat bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, iya tolak sudah. Harus ditolak sudah, wajib. Dan itu yang kita ajarkan, itu yang kita dengungkan selama ini. Nah, ya Pak, sound lagi dah. Nambah sound lagi dah. Enggak, jangan bercanda. Baik, kemudian yang ketiga,
Yang ketiga kata beliau, qala Ibnu Wahab. Berkata Ibnu Wahab. Ini salah satu pengikutnya Imam Malik. Kata beliau, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rajulain fil wudu. Kata beliau, aku pernah mendengar bahwa Imam Malik itu pernah ditanya oleh seseorang tentang menyela-nyela jari ketika wudu. Ya, menyela-nyela jari ketika wudu. Faqala laisa dzalika 'alan nas. Maka Imam Malik mengatakan itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Ini pendapatnya Imam Malik ini. Itu bukan sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Ketika wudhu menyela-nyela jari. Nggak ada tuntunannya bahasa kita. Akan tetapi kata beliau, qal fatarakahu hatta khaffan nas. Faqultu lahu indana fi dzalika sana. Faqala wa ma hiya? Qultu haddatsana Laits ibn Sa'ad wa ibn Luhai'ah wa Amr ibn al-Harith an Yazid ibn Amr al-Ma'afiri an Abi Abdurrahman al-Habli anil Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudalliku bi khansarihi ma baina asabi'i rijlaihi faqala inna hadzal hadits hasan wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah thumma sami'tu ba'da dzalika yus'al fayamur bi takhlilil asabi'. Maka kata Ibnu Wahab, saya pun meninggalkan berwudu dengan menyela-nyela jari, karena Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan berwudu menyela-nyela jari. Kemudian kata Wahab, kami memiliki beberapa sunnah-sunnah, artinya beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya sunnah menyela-nyela jari ketika wudhu. Ya, kita punya dalil. Maka kemudian ini disebutkan riwayat-riwayat yang dibawakan sama beliau an fulan. Kata dia bahwasanya seorang sahabat Ibnu Shaddad al-Qurashi, dia pernah melihat Nabi SAW itu menyela-nyela jarinya dan juga jari-jari kakinya di sela-sela. Ya, dan hadis ini derajatnya hasan, artinya diterima, bisa dipakai. Setelah itu Imam Malik kalau ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan itu sunnah. Diapakan pendapatnya sama Imam Malik? Diralat. Dan memang seperti yang pernah kita singgung, nggak tahu di sini atau tidak, Imam Malik dulu pernah ditanya tentang masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik menjawab bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah di dalam agama. Iya, pernah berpendapat demikian. Namun ketika sampai hadis kepada Imam Malik bahwa Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu siyam ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa apa? Setahun penuh. Ketika mendapatkan hadis ini, maka beliau meralat pendapatnya. Beliau meralat pendapatnya dan menegaskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Ini demikian para ulama. Tidak bisa kita berpegang dengan satu pendapat. Ya, tidak bisa kita berpegang dengan satu madhab itu tadi. Baik, itu tadi dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Berarti kalau dilihat ini, mereka menganjurkan atau mereka berpendapat ini kemudian diralat. Ini dalam masalah apa ini? Yang diralat-ralat ini pendapat-pendapatnya tadi ini, menyela-nyela jari ketika wudhu, itu masalah apa sih? Fikih, masalah ibadah. Tapi kalau sudah ranah akidah, ya para imam madhab yang 4 hampir mereka semuanya sepakat di atas akidah yang sama. Ya, kecuali yang berbeda, imam siapa? Abu Hanifah. Ya, meskipun disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah bertobat di akhir hidupnya dari pemikiran apa? Bukan fikih, akidah. Nah, pemikiran Murji'ah. Ya, beliau terpapar pemikiran Murji'ah, yaitu Murji'atul Fuqaha. Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya seperti Hammad ibn Sulaiman dan yang lainnya.
Tapi disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah bertobat di akhir hidupnya dari pemikiran Murji'ah. Ya, tapi dalam masalah akidah secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara Imam Malik, Imam Anas, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ya, hanya sedikit segelintir perbedaannya. Mereka baru berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh, sangat besar, itu dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah ibadah. Tapi yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa amma al-Imam Syafi'i rahimahullah, fannuqulu anhu fi dzalika aktsar wa atyab. Nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i tentang hal ini itu lebih banyak dan lebih bagus ucapannya itu tentang hal ini, yaitu perintah untuk mengikuti sunnah. Wa atba'uhu aktsaru amalan biha wa as'ad. Demikian juga para pengikut-pengikutnya itu paling bersemangat mengamalkan, ya, paling bersemangat mengamalkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i, dan mereka orang-orang yang paling bahagia dengan pendapatnya. Kemudian di antara pendapat atau ucapan Imam Syafi'i berkaitan dengan perintah berpegang dengan sunnah dan meninggalkan pendapat beliau yang bertentangan dengan sunnah. Yang pertama, beliau mengatakan, ma min ahadin illa wa tadhhab alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu famahma qultu min qaulin aw assaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun kecuali dia harus, ya, wa tadhhab, kecuali dia harus berpegang, ya, wa tadhhaba alaihi sunnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun melainkan dia wajib bermadhab dengan madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti madhab tersebut. Famahma qultu min qaulin, meskipun aku berpendapat dengan pendapat-pendapatku, atau wa assaltu min aslin, atau aku membangun sebuah kaidah, membangun sebuah rumus, fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, akan tetapi hadis Nabi bertentangan dengan pendapatku, maka pendapatku adalah pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, kalau ada pendapatku atau kaidah yang aku bangun ini bertentangan dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapatku itu adalah, ya, pendapatnya Rasul ini. Tinggalkan pendapatku. Paham maksudnya jemaah? Ya, intinya diperintahkan untuk mengikuti pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Kata beliau, umat Islam, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah dari sunnah Nabi SAW, sudah dijelaskan sunnah atasnya, maka sepakat umat Islam tidak boleh untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya demi mengikuti pendapat seseorang. Nggak boleh. Sudah dijelaskan, sunnah ini loh mas, ini sunnahnya seperti ini. Waduh, tapi ya apa ya, kalau saya ikut sunnah saya meninggalkan pendapat fulan. Iya, tinggal wis. Iya, tinggalkan sudah. Ini wasiat dari Imam Asy-Syafi'i yang mengajarkan untuk tidak fanatik buta. Yang ketiga, beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Apabila kalian mendapati di dalam kitabku ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka ikuti pendapat dari sunnah Nabi SAW dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wala taltafitu ila qauli ahadin. Ikuti sunnah itu
Dan jangan kau menoleh kepada pendapat siapapun. Wis, ojo noleh kanan, ojo noleh kiri. Ya, ojo tole-tole. Ikuti pendapat Nabi SAW. Yang keempat, sama seperti ucapan Imam Abu Hanifah tadi, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sudah sahih, maka itulah madhabku. Dan ini kita ringkas ya, karena pendapat Imam Syafi'i ini banyak. Kurang lebihnya juga sama-sama juga. Baik, maka langsung saja kita pindah ke Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, ammal Imam Ahmad fahuwa aktsarul a'immah jam'an lis-sunnati wa tamassukan biha. Adapun Imam Ahmad adalah seorang ulama yang paling banyak mengumpulkan sunnah. Artinya mengumpulkan hadis. Dan beliau paling berpegang teguh dengan hadis. Karena zamannya sudah semakin apa? Ya, zamannya sudah semakin tersusun hadis-hadis itu. Makanya Imam Ahmad punya apa? Musnad, kumpulan hadis-hadis. Beda kalau Imam Abu Hanifah, itu hadis masih belum apa? Masih belum tersusun. Hadis masih belum terkumpul, masih berserakan. Ya, masih berserakan ini di negeri ini. Semakin kesini, maka semakin terkumpul hadisnya. Apalagi di zaman sekarang, bukan cuma terkumpul, tapi sudah apa? Tersusun dengan rapi, tercetak dengan bagus, bahkan sudah ada programnya. Kurang apa bisa? Iya, kurang apa lagi sudah. Nah, maka kata beliau, Imam Ahmad adalah ulama yang paling banyak hadisnya dan paling berpegang teguh dengan hadisnya. Ini jangan dianggap terus, oh iya, mentang-mentang Imam Ahmad ditinggi-tinggikan karena Syekh Albani ini ulama Wahabi katanya. Karena ulama Wahabi ini identik dengan Imam Ahmad katanya. Tidak. Ya, tidak ada identik dengan Imam Ahmad. Benar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah fikih memang lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad. Benar. Tapi beliau bukan orang yang taklid kepada Imam Ahmad. Enggak. Beliau bukan orang yang taklid kepada Imam Ahmad. Enggak. Memang kebanyakan mengambil pendapat Imam Ahmad, iya. Tapi kalau saklek apa kata Imam Ahmad pendapatnya pasti benar, tidak. Ya. Buktinya kalau Anda lihat di universitas-universitas, di sekolah-sekolah agama di Saudi, itu juga diajarkan tentang mazhab-mazhab yang lain. Iya, nggak cuman mazhab Imam Ahmad saja, nggak diajarkan mazhab Syafi'i, diajarkan juga mazhab Imam Abu Hanifah, diajarkan juga mazhab Imam Malik bin Anas dan yang lainnya. Kita baca di sini sedikit dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'i wala al-Auza'i wala Thawri, khud min haitsu akhadhu. Kata beliau, jangan kalian taklid buta kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Malik. Jangan pula kalian taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Al-Auza'i, kepada Imam Al-Thawri, yaitu Sufyan Al-Thawri. Akan tetapi ambil dari mana mereka mengambil. Kalian ambil dari mana mereka mengambil. Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, mereka mengambil pendapat dari mana? Dari Rasul, dari hadis. Maka itu yang dipegang. Jangan taklid kepada pendapat-pendapat mereka. Kemudian ucapan beliau yang lain, yang ketiga, kita ambil yang berbeda saja ya, karena yang kedua hampir mirip lah. Poin yang ketiga, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, man radda
hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia berada di tepi jurang kebinasaan. Ya, barang siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada di tepi jurang kebinasaan. Ya, ini wasiat dari Imam Ahmad untuk berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian selesai di sini Imam atau Syekh Al-Albani melanjutkan ucapannya. Kata beliau, tilka hiya aqwalul a'immah radhiyallahu taala anhum fil amri bit tamassuki bil hadis. Itulah ucapan para imam-imam, semoga Allah meridhoi mereka. Mereka semuanya memerintahkan untuk berpegang dengan hadis. Wan nahyi an taqlidihim duna basirah. Dan mereka semua melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid buta kepadanya tanpa ilmu. Ya, taklid buta tanpa ilmu. Tambah barbar, tambah beringas. Antum dengar tak? Hah? Apa terakhir anak ngomong tadi? Apa? Tepi sungai. Oh, tepi sungai. Tepi sungai. Kata beliau, wahiyya minal wuduh wal bayan bihaitsu la taqbal jadalan wala ta'wilan wa alaihi fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fis sunnah walau khalafa ba'da aqwalil a'immah la yakunu mubayinan limadhhabihim. Kata beliau, ucapan-ucapan mereka sangat jelas. Kalau tadi Anda baca, itu sangat terang benderang, sehingga nggak bisa diperdebatkan lagi. Kita nggak menerima perdebatan. Oh iya, itu dulu Imam Syafi'i ketika masih baru-baru belajar agama ngomongnya gitu. Tapi kalau sudah Imam Syafi'i sudah jadi ulama, Imam Syafi'i nyuruh untuk taklid pendapatnya, nggak ada gitu. Kita tidak menerima perdebatan. Jelas terang benderang ucapan imam empat tersebut memerintahkan untuk berpegang dengan hadis dan melarang apa? Ta'assub, melarang fanatik buta. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, meskipun dia bertentangan dengan ucapan imam madhab, maka itu yang terbaik, itu yang selamat, dan itu mengikuti madhabnya. Jadi kalau dibilang kau katanya ikut madhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, kok nggak kau ikuti? Tuh, saya ngikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang lain. Apa? Yaitu Imam Syafi'i berwasiat bahwasanya apabila pendapatnya bertentangan dengan hadis, maka yang diikuti apa kata Imam Syafi'i? Hadis. Nah, berarti saya masih madhab Syafi'i. Iya, karena kita nurut Imam Syafi'i, mengambil hadis, berpendapat dengan hadis. Ya. Jadi nggak usah khawatir nanti antum dianggap keluar dari madhab. Enggak, kita masih mengikuti ucapan ulama madhab. Ya. La kharijan an tariqatihim, kita tidak keluar dari jalur mereka. Tenang, antum ketika mengambil pendapat hadis dan meninggalkan pendapat mereka, itu antum masih tetap di jalan mereka dan tidak keluar dari jalan mereka. Bal huwa muttabi'un lahum jami'an. Justru kita mengikuti empat imam tadi sekaligus. Wa mutamassikun bil urwatil wuthqa allati lan fisama laha. Dan kalau kita mengikuti hadis, maka berarti kita mengikuti tali Allah yang kuat. Ya, tali Allah yang kuat, yang tidak akan pernah terputus. Walaysa kadzalik man taraka sunnata tsabitah limujarrad mukhalafatiha liqaulihim bal huwa bidzalika 'asin lahum wa mukhalifun liaqwalihim almutaqaddimah. Justru sebaliknya, kalau Anda masih kekeh, masih ngotot berpegang dengan pendapat ulama-ulama madhab tersebut, padahal sudah jelas pendapatnya bertentangan dengan hadis, Anda sih tetap ngotot, maka berarti Anda kurang ajar sama mereka. Anda tidak menghormati mereka. Anda keluar dari wasiat-wasiat mereka. Ya. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum,
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Rabbmu, mereka sekali-kali tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka, sehingga ketika kau putuskan perkaranya, mereka menerima dengan lapang dada apa yang kau putuskan itu. Berarti dalam ayat ini Allah mengaitkan antara iman dengan mengikuti putusannya Nabi SAW, mengikuti hadis Nabi SAW. Berarti kalau Anda mengaku beriman, maka ikut siapa? Rasul SAW. Tidak taklid kepada para ulama-ulama madhab. Ya, meskipun ini bukan berarti kita kurang ajar sama mereka, kemudian kita katakan ini sesat, menyimpang, tidak. Kecuali kalau memang dia keluar dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Ya, kalau dia keluar menyimpang dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah, ya, dia disesatkan, dibid'ahkan, bahkan sebagiannya dikafirkan oleh para ulama. Kalau memang keluar di situ. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya. Di sini beliau membubuhkan pembahasan tentang tarkul atba' ba'da aqwali a'immatihim ittiba'an li sunnah, yaitu sebagian atau pengikut-pengikut. Ini contoh ya, contoh pengikut-pengikut madhab yang menyelisihi imam-imam madhab. Jadi ada pengikut madhab yang menyelisihi pendapat imam madhab. Jadi muridnya Imam Syafi'i itu tidak mengikuti pendapat, salah satu pendapat Imam Syafi'i. Muridnya Imam Ahmad itu tidak mengikuti pendapat Imam Ahmad, sebagian pendapat imam. Tetapi bersamaan dengan itu, dia tetap dikatakan sebagai ulama madhab tersebut. Seperti misalnya di sini disebutkan Al-Imam Al-Muzani. Ya, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini pengarang kitab akidah yang terkenal, bahkan dijuluki oleh para ulama sebagai Asy-Syafi'i As-Shaghir, Imam Syafi'i Junior. Apa nama kitabnya? Syarhus Sunnah lil Muzani. Al-Imam Al-Muzani itu muridnya langsung Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, beliau dalam beberapa pendapat fikihnya itu berbeda dengan gurunya, berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi bersamaan dengan itu, Imam Al-Muzani masih tetap dikatakan sebagai ulama Syafi'iyah, tetap dikatakan sebagai ulama yang bermadhab Syafi'i. Padahal beberapa pendapat-pendapatnya itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pendapatnya siapa? Imam Syafi'inya, gurunya. Itu nggak ada masalah. Ya, itu yang berjalan di tengah-tengah para ulama. Nah, ini disebutkan contoh-contohnya di sini, tapi sudah cukup satu saja tadi. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Anak kira muqaddimah selanjutnya ini berkaitan dengan syubhat-syubhat bagi orang-orang yang fanatik madhab. Ya, mereka mengeluarkan syubhat-syubhatnya bahwa fanatik madhab itu adalah perbuatan yang baik. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa zaman sekarang pintu ijtihad sudah tertutup. Yang ada bagi kita adalah taklid kepada ulama-ulama madhab. Nah, itu dibantah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwasanya pintu ijtihad tidak tertutup. Sampai hari kiamat ijtihad tetap ada. Artinya nggak harus kita mengikuti pendapat-pendapat madhab tersebut, tidak harus. Ya, dibantah syubhat-syubhatnya. Cuman ini kalau kita bawakan, takutnya saya yang kurang fasih menjelaskan bantahannya, justru saya fasihnya menjelaskan syubhatnya. Antum cuman paham syubhatnya, nggak paham jawabannya. Jadi pulang-pulang bawa syubhat.
Maka ini insya Allah pertemuan terakhir kita membahas tentang mukaddimahnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke bab inti dari kitab ini, yaitu tentang sifat sholat Nabi SAW. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu istiqbalul kiblah, ya, menghadap kiblat. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi kalau ini ya, materi ini ya. Jadi pekan depan kita kembali bahas apa? Ya, kembali membahas akidah. Ya, kembali ke asal, kita membahas perkara akidah. Hadza wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.